Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2721. Di kantor, Stephen dan Warner saling memandang. Mereka telah berbicara tentang penghancuran bukti sebelumnya, dan sekarang ada dua bukti, satu pintu, dan yang lainnya adalah orang kulit putih. Dibandingkan dengan pintu itu, kepentingan orang kulit putih tidak diragukan lagi jauh lebih tinggi. Jika dalang di balik layar benar-benar ingin membuat Stephen percaya bahwa pejabat tinggi bintang dan garis adalah hantu, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk membunuh orang kulit putih, sehingga tidak akan ada bukti. Sekarang orang kulit putih itu diracun dan mati, itu sudah menjelaskan masalahnya, dan Willis, yang ditunjuk oleh Warner untuk menangani masalah ini, tidak diragukan lagi adalah orang yang paling mencurigakan. Jika Willis tidak menghalangi, tidak mungkin bagi Warner untuk memperhatikan Emma, apalagi menghilangkan kekuatan Emma untuk menyelidiki kasus tersebut, sehingga Stephen tidak akan ditangkap oleh Stephen sebagai salah satu orang dalam masalah ini. Haruskah kamu melakukannya? Stephen berkata kepada Warner, lagi pula, Willis adalah bawahannya. Ya, Warner mengangguk, lalu menatap Willis. Willis juga memandang ke arah Warner, dan dia berkata dengan nada menyanjung, Direktur, kami telah menginterogasi saksi itu sebelumnya, dan jika dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak ada gunanya. Jika orang seperti itu mati, dia akan mati. Willis, apakah menurutmu aku bodoh sebagai sutradara? Warner bertanya dengan wajah gelap. Willis membeku sesaat, lalu menggelengkan kepalanya dengan panik dan berkata, Direktur, kenapa menurutku begitu? Ini sama sekali tidak mungkin. Itu, saya mungkin bisa memberi Anda hukuman yang lebih ringan, jika tidak, Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda di penjara V. Kata Warner. Direktur, hanya saja seorang saksi sudah mati. Paling-paling, saya telah melalaikan tugas saya. Saya tidak akan menghabiskan sisa hidup saya di penjara V. Direktur, mungkinkah saksi itu orang penting? Tapi aku juga tidak tahu. Wanita itu juga tidak memberitahuku. Direktur, aku benar-benar tidak tahu apa-apa, kata Willis bersemangat. Berhentilah mempermainkan Willis lagi. Kami sudah tahu siapa yang kamu layani. Jika kamu tidak mengakui dirimu sendiri, maka ketika kami menunjukkan bukti di hadapanmu, kamu tidak akan memiliki kesempatan sama sekali, kata Warner. Kata-kata Warner sepertinya menakuti Willis. Dia berkata dengan bersemangat, Direktur, saya selalu melayani Anda. Saya adalah bawahan Anda yang paling setia. Ini benar sekali. Saya tidak pernah melayani orang lain. Sungguh, mengapa Anda muncul di depan Emma ketika Emma datang ke markas kami dengan saksi dan bukti hari ini? Mengapa Anda menggoda saya lagi dan membiarkan saya merampas kekuasaan Emma untuk menyelidiki kasus ini? Tanya Warner. Ini, kenapa aku baru muncul di depan Emma? Ini, aku hanya bisa menyebutnya kebetulan. Untuk mendesakmu mencabut kekuasaan Emma untuk menyelidiki kasus ini, bukankah karena aku selalu tidak bisa bergaul dengan Emma? Kata Willis. Willis, kamu tidak perlu mencoba membenarkan dirimu lagi, beberapa hal sudah jelas, ayo. Teriak Warner. Beberapa orang yang mendengar gerakan di luar pintu membuka pintu dan masuk. Bos, ada apa? Seseorang bertanya. Willis dicurigai berkolusi dengan kekuatan jahat, tangkap dia. Teriak Warner sambil menunjuk Willis. Direktur, aku benar-benar dianiaya, ketua, jangan. Teriak Willis bersemangat. Namun, teriakan Willis tidak masuk akal, beberapa orang mengepung Willis dan bergegas keluar kantor. Bruce, saya akan meminta seseorang menginterogasi Willis segera, dan mencoba menggali informasi tentang dalang di balik layar darinya secepat mungkin, kata Warner kepada Stephen. Nah, kalau begitu ada Direktur Lau, kata Stephen. Ini yang seharusnya kita lakukan. Selain itu,
Aku akan segera menandatangani perintah untuk membawa Emma kembali. Kali ini, Emma berani menyelidiki kasus sensasional ini sendirian, yang membuatku memandangnya dengan kagum, meski dia sudah beberapa catatan kriminal. Sangat bagus, tapi saya masih akan menggunakannya kembali, kata Warner. Aku tidak akrab dengan Emma, tetapi jika dia benar-benar dapat memainkan peran lagi, aku pikir itu akan menjadi hal yang baik untukmu dan dia. Waktunya hampir habis, aku harus mengambil langkah dulu, Stephen berkata sambil tersenyum. Oke, tolong tinggalkan saya informasi kontak Anda. Jika ada kemajuan terbaru, saya akan menghubungi Anda sesegera mungkin, kata Warner. Oke, nomor telepon saya 023. Stephen melaporkan nomor telepon ke Warner. Oke, mari kita tunggu sampai kita bertemu lain kali. Warner mengangguk. Setelah itu, Stephen mengucapkan selamat tinggal kepada Warner dan meninggalkan markas V. Setelah Stephen pergi, Warner segera merekrut orang kepercayaannya. Lakukan dua hal. Pertama, kirim pesan ke Emma dan katakan bahwa markas membutuhkan dia untuk datang dan membantu. Begitu dia memasuki markas, segera turunkan dia. Kedua, periksa seseorang bernama Bruce. Dia nomor teleponnya adalah. Warner memberi perintah kepada bawahannya dengan wajah dingin. Ya, pada saat yang sama, di luar markas V. Stephen mengambil telepon dan menelepon Emma. Bab 2722. Kasus ini memiliki titik balik baru. Warner dan saya untuk sementara telah menjadi mitra, tetapi Anda dalam bahaya sekarang. Jika Warner meminta Anda untuk kembali ke markas V, Anda tidak boleh kembali. Sekali Anda kembali, Anda tidak boleh bisa keluar selama sisa hidupmu. Kata Stephen. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa kamu menjadi partner Warner? Kenapa aku tidak bisa keluar setelah aku pergi ke UI? Tanya Emma curiga. Stephen hanya menceritakan apa yang dia bicarakan dengan Warner sebelumnya. Jadi, idemu adalah seseorang dengan sengaja menyesatkanmu, membuatmu berpikir bahwa pejabat bintang dan garis adalah hantu, dan kemudian memintamu untuk terus menggali lebih dalam tentang pejabat bintang dan garis, untuk merencanakan konflikmu dengan pejabat Stars and Stripes. Tanya Emma. Itu benar, itu masuk akal, kata Stephen. Karena kamu sudah bekerja sama dengan Direktur Warner, lalu, kenapa aku dalam bahaya? Tanya Emma curiga. Sebagai agen FBI, Anda membantu saya dalam menculik kepala FBI. Terlepas dari hubungan saya dengan Warner, Anda ditakdirkan untuk menjadi pengkhianat FBI, kata Stephen terus terang. Mendengar kata-kata Stephen, Emma terdiam. Setelah sekian lama, Emma berkata, Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu datang untuk membantuku kembali ke pusat kekuatan V? Mengapa sekarang kamu telah bekerja sama dengan Warner, tetapi aku telah menjadi pengkhianat bagi V? Maaf, aku memanfaatkanmu. Stephen tidak ingin membela diri, jadi dia berkata langsung. Apakah Scarlett memanfaatkanku juga? Tanya Emma. Scarlett tidak tahu tentang ini, kata Stephen. Lalu kenapa dia memintaku untuk bertemu denganmu? Tanya Emma. Ini. Kamu bisa bertanya pada Scarlett, jika dia mau memberitahumu, maka dia akan secara alami, kata Stephen. Emma sedikit terdiam oleh kata-kata Stephen, dan dia diam di ujung telepon untuk waktu yang lama, membuat Stephen berpikir bahwa Emma telah menutup telepon. Apakah kamu Stephen? Emma tiba-tiba bertanya. Stephen mengangkat alisnya dan bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Aku sudah lama tidak berhubungan dengan Scarlett, dan dia memintaku untuk menjemputmu segera setelah dia menghubungiku. Dia mungkin ingin memberikan saya bayar kesempatan Anda, dan Anda sedang menyelidiki serangan Colorado segera setelah Anda muncul. Jika Anda adalah orang resmi kami, maka Anda tidak akan meminta saya untuk menanggapi. Jadi sudah pasti Anda harus dari negara lain. Dari negara lain dia memiliki kemampuan untuk dengan mudah memasuki markas Colorado, dan mungkin ada hubungannya dengan saya, dan memiliki kemampuan untuk dengan mudah menculik ketua kami. Menurut saya hanya ada satu orang,
dan itu adalah Stephen, kata Emma. Kamu benar, aku Stephen, kata Stephen. Emma menghela napas panjang. Maaf telah memanfaatkanmu, kata Stephen. Jika kamu mengatakan bahwa kamu adalah Stephen, mungkin aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu, kata Emma. Mendengar kata-kata Emma, Stephen membeku sesaat. Kamu tidak perlu minta maaf padaku, aku berhutang nyawa padamu, jika bukan karena kamu, aku sudah lama dibersihkan oleh petugas kebersihan, dalam hatiku, aku akan melakukan apa saja untukmu, jadi. Mengetahui bahwa Anda adalah Stephen setelah itu, saya menerima semua yang baru saja terjadi dan semua yang akan terjadi di masa depan, kata Emma. Jika kamu berpikir begitu, maka aku merasa lebih baik, kata Stephen. Ada lagi yang bisa kubantu? Tanya Emma. Tidak sekarang, Warner juga harus tahu bahwa saya dari luar negeri, dan Anda telah bekerja sama dengan saya, jadi dia tidak memiliki kredibilitas dengannya, dan dia bahkan akan berpikir bahwa Anda adalah bidak yang ditempatkan di Vi oleh pasukan asing. Jangan kembali ke Vi apapun yang terjadi, apalagi menerima perintah apapun dari Vi, mulai sekarang, kamu harus menjadi orang biasa, kata Stephen. Oke, begitu, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Jika kamu membutuhkanku di masa depan, tanyakan saja, selama aku bisa melakukannya, aku akan melakukan yang terbaik. Kata Emma. Yah, tidak apa-apa, ayo lakukan dulu. Stephen berkata, dan menutup telepon. Begitu telepon ditutup, Emma di ujung sana menerima telepon dari kantor pusat Vi. Agen Emma, tolong kembali ke markas segera setelah Anda menerima panggilan. Kata orang di ujung telepon. Oke, begitu, aku akan kembali ke markas sekarang. Kata Emma, menutup telepon, lalu mengeluarkan kartu SIM dari telepon dan membuangnya ke tempat sampah. Setelah melakukan hal tersebut, Emma berjalan keluar rumah dan menghilang dari pandangan Vi sejak saat itu. Di sisi lain, setelah Stephen menelepon Emma, dia segera pergi ke titik informasi klan naga di kota Huadeng. Ketika dia sampai di titik intelijen, Stephen bertemu dengan Su Yang, orang yang bertanggung jawab atas titik intelijen. Tuan Lin, ini adalah informasi terbaru yang kami kumpulkan tentang serangan itu. Su Yang menyerahkan dokumen di tangannya kepada Stephen. Ya, Stephen mengangguk, mengambil dokumen itu dan membacanya dengan cermat. Stephen melihat banyak informasi dalam dokumen untuk pertama kalinya, dan itu jauh lebih kaya daripada yang dia lihat di ibu kota kekaisaran sebelumnya. Bab 2723. Keluarga Sam, orang yang bertanggung jawab atas pangkalan Colorado, hilang. Stephen memperhatikan satu informasi dan bertanya dengan cemberut. Ya, menurut intelijen, keluarga Sam awalnya sedang berlibur di Hawaii, tetapi mereka menghilang beberapa hari yang lalu, dan masih belum diketahui di mana keluarga Sam berada, dan Sam sendiri ditemukan tewas dalam penyerangan di ruangan tempat kunci metaverse dibuka. Dia meninggal bersama dengan banyak orang lain, dan tubuh Sam relatif terpelihara dengan baik, sehingga mudah untuk memastikan identitasnya, kata Su Yang. Oh, Stephen mengangguk sambil berpikir. Petugas intelijen kami menganalisis dan menyimpulkan bahwa Sam kemungkinan besar adalah salah satu peserta penyerangan, karena otoritasnya adalah yang tertinggi di seluruh pangkalan, sehingga dia dapat dengan mudah menghidupkan dan mematikan sistem pertahanan. Tetapi dia mengambil inisiatif apakah akan berpartisipasi atau berpartisipasi secara pasif, kami belum memutuskan, kata Su Yang. Apakah Anda sudah menemukan identitas para penyerang itu? Stephen bertanya. Tidak, saat ini, baik kami maupun pejabat bintang dan garis tidak tahu apa-apa tentang penyerang, kata Su Yang. Tidak mungkin, Stephen berkata dengan cemberut. Meskipun pemantauan pangkalan militer telah terputus, bagaimana dengan selain pangkalan? Tidak mungkin orang-orang itu terjun payung langsung di sekitar Grand Canyon. Tempat itu datang ke Grand Canyon, Colorado. Karena berasal dari tempat lain, pasti ada beberapa gambar yang tertinggal. Selama ada gambar, mereka kurang lebih dapat menggali beberapa informasi identitas mereka.
tidak mungkin menemukan apapun sekarang saya tahu. Petik 2. Memang ada beberapa gambar tentang orang-orang itu, kamu bisa melihat bagian belakang file itu, kata Su Yang. Stephen membolak-balik file, dan benar saja, dia melihat beberapa foto. Foto-foto itu penuh dengan potret, ada yang kabur dan ada yang jelas. Orang-orang ini adalah semua orang yang sangat dekat dengan area Grand Canyon Colorado pada waktu itu. Para pejabat Stars and Stripes Country telah membandingkan wajah orang-orang ini, tetapi mereka tidak memiliki informasi identitas orang-orang ini di negara mereka. Kami memperoleh orang-orang ini, foto-foto itu juga cocok dengan basis data kami, dan tidak ada informasi identitas orang-orang ini yang ditemukan, seolah-olah orang-orang ini muncul di dunia ini begitu saja, kata Su Yang. Apakah itu muncul di dunia ini begitu saja? Stephen mengerutkan kening, melihat foto-foto ini dan berpikir keras. Pada saat ini, seorang anggota staf klan naga bergegas masuk ke dalam ruangan. Informasi darurat, kata staf dengan bersemangat. Informasi apa? Stephen bertanya. Petugas kami menemukan seorang pria dengan ciri fisik yang mirip dengan Raja Naga Hitam di Webster, sebuah kota kecil di barat laut kota Walden, kata staf tersebut. Apa? Stephen tiba-tiba berdiri dari kursinya, menatap staf dan bertanya, apakah kamu yakin? Petik 2. Ini adalah foto yang dikirim kembali dari tempat kejadian. Stephen melihat foto itu. Dalam foto tersebut, dua pria berdiri di atas ring tinju. Salah satu pria itu mengenakan pakaian hitam, dan dia sangat mirip dengan Raja Naga Hitam dalam hal penampilan fisik, tetapi wajah pria itu terbungkus perban melingkar, hanya matanya yang terbuka, dan dia tidak bisa dilihat. Fitur wajah lainnya. Sosok ini memang terlihat seperti Raja Naga Hitam, tapi bagaimana mungkin Raja Naga Hitam pergi ke Webster untuk bertarung? Su Yang bertanya dengan cemberut. Apa maksudmu? Stephen bertanya pada Su Yang. Tuan Lin, Webster ini adalah kota besar yang jaraknya hampir 200 km dari kota Walden. Kota ini paling terkenal dengan tinju hitamnya. Kedua orang ini tampaknya bertarung dengan tinju hitam, kata Su Yang. Mendekati 200 km. Apakah sejauh itu? Stephen bertanya dengan heran. Yah, itu sangat jauh. Bagaimana kamu mengambil foto ini? Su Yang bertanya kepada bawahan di sampingnya. Kami memiliki eyeliner di kota Webster, yang bertugas memantau keluarga Bellamy setempat. Kemarin sore, keluarga Bellamy meluncurkan pendatang baru, yang terlihat sangat mirip dengan Raja Naga Hitam. Nama panggilan orang ini adalah Bao Lei. Thunderbolt memiliki perkelahian tinju hitam dengan seseorang tadi malam. Eyeliner kami berada di lokasi kejadian dan mengambil beberapa foto adegan tersebut dengan kamera mini di tubuh kami. Setelah dia keluar, dia merasa bahwa sosok orang bernama Bao Lei di foto itu sangat familiar. Dia kebetulan memiliki foto Raja Naga Hitam di sebelahnya. Dia mengambil perbandingan dan menemukan bahwa keduanya sangat mirip bentuknya. Jadi dia segera memberitahu kami ini telah dilaporkan, bawahan itu menjelaskan. Apa keluarga Bellamy? Tanya Stephen. Apakah kamu tahu Roman? Tanya Su Yang. Roman. Saya pernah mendengar bahwa dia adalah Godfather of the Stars and Stripes. Tanya Stephen. Nama lengkap Roman adalah Roman Bellamy, kata Su Yang. Oh. Stephen mengangkat alisnya dan berkata, maksudmu, Roman berasal dari keluarga Bellamy. Nama keluarga Bellamy, kata Su Yang. Sangat luar biasa. Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang keluarga ini? Stephen bertanya dengan heran. Karena keluarga Bellamy saat ini cukup rendah hati, mereka bahkan menyerah pada kota-kota besar, memilih untuk berakar di kota kecil Webster, dan menjadi raja kota kecil Webster yang tidak bermahkota. Tetapi meskipun demikian, tidak ada seorang pun di bintang dan garis. Orang-orang, keluarga manapun berani meremehkan keluarga Bellamy, karena keluarga Bellamy memiliki masa lalu yang sangat gemilang. Keluarga mereka pernah menghasilkan beberapa kekuatan super yang berdiri di puncak bintang dan garis. Di puncaknya,
Seluruh Stars and Stripes, dan bahkan Hells di seluruh Amerika harus mematuhi perintah mereka, dan mereka mengendalikan lebih dari 25% bisnis bubuk racun dan senjata negara, yang pernah membuat seluruh pejabat Stars and Stripes merasa tidak nyaman. Petik 2. Kemudian, untuk menghindari serangan bintang dan garis, keluarga Bellamy menyerahkan hampir semua industri hitam, dan mereka sendiri kembali ke kota Windsor tempat mereka dilahirkan, dan mengakar di kota Windsor. Untuk dekade, meskipun keluarga Bellamy saat ini telah menghilang dari pandangan orang, di lingkaran Hedao, keluarga Bellamy masih merupakan keluarga suci, dan Roman telah memenangkan pengakuan keluarga Bellamy. Diberi nama keluarga Bellamy, dan menjadi ayah baptis Stars and Stripes. Roman pernah secara terbuka menyatakan bahwa dia telah menjadi penjaga setia keluarga Bellamy sepanjang hidupnya. Selama keluarga Bellamy memberi perintah, dia akan Anda bisa melewati api dan air untuk Bellamy keluarga. Bab 2724, Su yang hanya menjelaskan masalah keluarga Bellamy kepada Stephen. Tidak heran saya belum pernah mendengar tentang mereka, apa itu tinju hitam? Stephen bertanya. Keluarga Bellamy adalah keluarga bela diri. Meskipun mereka hidup dalam pengasingan di kota kecil Windsor, tradisi mereka tidak pernah dibuang, jadi mereka menciptakan arena kematian dengan standar tertinggi dan paling tragis di seluruh Stars and Stripes. Kematian ini di cincin berbeda dari Liga U. Tidak ada aturan di cincin kematian. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah membunuh lawan Anda. Cincin kematian tidak diakui secara resmi, hanya dapat dianggap sebagai pertandingan tinju bawah tanah, dan orang-orang bertarung di atasnya secara alami adalah tinju hitam, kata Su Yang. Sepertinya bukan masalah besar. Arena seperti itu tidak jarang di seluruh dunia, bahkan kerajaan naga memilikinya, kata Stephen dengan cemberut. Arena seperti itu memang tidak umum, tapi dari segi spesifikasi, arena Reaper tidak diragukan lagi adalah standar tertinggi. Di era ketika jus buah belum populer, orang terlemah di arena Reaper juga adalah raja perang. Di masa lalu atau 2 tahun, dengan popularitas jus buah, petarung terlemah di Reaper Arena telah mencapai level dewa perang, dan tidak ada kekurangan beberapa prajurit yang telah mencapai level prajurit suci, dan bahkan jauh melampaui prajurit. Dapatkan 10 kemenangan di antara mereka, dan Anda akan dianugerahi gelar Dewa Kematian yang diberikan oleh keluarga Bellamy. Hanya ada 3 dari mereka, kata Su Yang. 10 kemenangan, begitulah kedengarannya. Mereka masih Dewa Kematian. Mungkinkah keluarga Bellamy menganggap diri mereka sebagai dewa ciptaan dan memberi mereka gelar Dewa Kematian? Stephen mencibir. 10 kemenangan mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat sulit, karena keluarga Bellamy akan mengatur orang-orang dengan rekor yang sebanding untuk bertarung. Misalnya, jika Anda telah memenangkan 9 kemenangan, lawan Anda akan menjadi orang berikutnya dengan 9 kemenangan. Dengan cara ini, lahirnya pemenang 10 kali, dia dan lawannya akan menginjak setidaknya 100 mayat pria super kuat dan ada salah satu aturan paling sesat di Reaper Arena, yaitu, begitu Anda masuk, Anda tidak diperbolehkan berhenti di tengah jalan, artinya Anda berpartisipasi dalam pertempuran, tidak mungkin hanya berpartisipasi dalam pertempuran ini dan kemudian berhenti, Anda harus terus berpartisipasi dalam pertempuran yang diatur oleh mereka. Sampai Anda memenangkan 10 kemenangan untuk menjadi Dewa Kematian. Seperti yang Anda ketahui, aliansi UK sangat kuat, tetapi bahkan beberapa eksistensi puncak dari aliansi UK tidak berani melangkah ke arena Dewa Kematian. Hanya yang benar-benar kuat yang berani melangkah ke arena kematian. Dewa Kematian. Jadi Dewa Kematian cincin itu juga dikenal sebagai cincin dengan kandungan emas tertinggi di dunia. Kata Su Yang. Tidak bisakah kamu berhenti? Stephen bertanya dengan heran. Ya, jadi itu adalah hal yang sangat serius untuk mendaftar ke Death God Arena. Begitu kamu mendaftar, itu berarti kamu telah mengesampingkan hidup dan mati sejak saat itu. Kata Su Yang.
Lalu bagaimana jika saya terluka dalam pertempuran terakhir dan mengatur yang berikutnya sebelum saya pulih? Stephen bertanya. Kamu dapat yakin bahwa setiap pertempuran dapat dipisahkan maksimal 1 tahun, dan intervalnya menjadi lebih lama saat kamu pergi ke akhir. Dikatakan bahwa orang pertama yang memenangkan gelar Dewa Kematian bertarung selama 30 tahun penuh. Kata Su Yang. 30 tahun, rentang ini benar-benar cukup lama. Kata Stephen dengan emosi. Tapi itu sepadan. Gelar Dewa Kematian adalah kehormatan tertinggi di dunia kegelapan. Bahkan bisa dikatakan bahwa di dunia kegelapan, kandungan emas Dewa Kematian jauh melebihi milikmu, Raja Suci. Kata Su Yang. Jauh lebih dari Raja Suci. Stephen mengerutkan kening, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Bab 2725. Sejujurnya, Stephen tidak setuju dengan klaim Su Yang bahwa Dewa Kematian lebih berharga daripada Raja Suci. Lagi pula, gelar Raja Suci diperoleh dari puluhan miliar orang di dunia. Saat itu, yang ikut jihad semuanya adalah negara adidaya dari berbagai negara, dan mereka juga mewakili kekuatan paling kuat di dunia saat itu. Tetapi Anda mengatakan bahwa arena tinju bawah tanah di kota kecil yang berjarak 200 km dari kota Huadeng di Stars and Stripes telah dipasang. Kandungan emas Grim Reaper lebih tinggi dari milikku, bukankah ini omong kosong? Tentu saja, meskipun Stephen tidak setuju dengan apa yang dikatakan Su Yang, dia tidak akan meremehkan arena Reaper. Lagi pula, menurut aturan arena Reaper, setiap orang yang memasuki arena Reaper harus acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Orang yang sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, kalau tidak, dia tidak akan pernah punya nyali untuk berdiri di arena kematian. Mungkin kamu tidak akan setuju dengan apa yang aku katakan, lagi pula, kamu adalah Raja Suci saat ini, tetapi menurut penyelidikan lanjutan kami di Death God Arena selama bertahun-tahun, kami menemukan bahwa Death God Arena memang sebuah tempat yang sangat menakutkan, dan setiap orang di dalamnya seorang petinju juga merupakan eksistensi teratas di antara para pejuang. Apakah itu kekuatan mereka sendiri atau kualitas psikologis, kata Su Yang. Siapa patriark dari keluarga Bellamy? Stephen bertanya. Patriark mereka adalah Ceci Bellamy. Pria ini berusia lebih dari 80 tahun ini, tetapi dikatakan bahwa dia masih memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat, kata Su Yang. Oke, mengerti, saya akan mengunjungi Winster sekarang. Anda dapat menyiapkan informasi dari personel inti keluarga Bellamy yang relevan dan mengirimkannya ke ponsel saya. Kata Stephen. Apakah kamu pergi sekarang? Su Yang bertanya dengan heran. Yah. Aku harus memastikan apakah orang bernama Baolei ini adalah Raja Naga Hitam. Stephen melihat foto di tangannya dan berkata, berdasarkan pemahamannya tentang Raja Naga Hitam, orang dalam foto ini memang sangat mirip tubuh dan bentuknya dengan Raja Naga Hitam, sehingga ia harus pergi ke tempat kejadian untuk memastikan identitas pihak lain tersebut. Benar-benar Raja Naga Hitam, maka mungkin kebenaran tentang serangan Colorado akan terungkap. Terlebih lagi, jika pihak lain benar-benar Raja Naga Hitam, maka Stephen harus mencari tahu masalahnya. Itu sebabnya Raja Naga Hitam lari ke kota Winster dan menjadi badai petir. Setelah menjelaskan beberapa hal kepada Su Yang, Stephen segera meninggalkan titik informasi dan menuju kota Winster. Hari sudah larut malam. Di dalam markas V. Willis tergantung di udara, tubuhnya dipenuhi memar. Darah menetes dari lukanya. Willis tersentak sedikit, wajahnya berkedut karena rasa sakit di tubuhnya. Dia melihat ke interrogator V yang berdiri di depannya, membuka mulutnya dan berkata, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Silakan, Willis, kalau tidak kita akan terus meningkatkan penyiksaan demi rekan-rekan kita. Kami tidak ingin melihatmu terlalu menderita. Kata seorang interrogator. Aku tidak tahu apa-apa, kamu, apa yang kamu ingin aku katakan? Kata Willis dengan wajah pahit. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa, jika dia benar-benar tahu sesuatu, dia akan mengatakannya sejak lama.
Pada saat ini, dia sangat menyesali mengapa dia pergi untuk menghentikan Emma hari ini, menyesali mengapa dia lari untuk memberitahu direktur. Jika dia tidak melakukan hal-hal ini, maka diri saat ini seharusnya terbaring di tubuh seorang gadis muda. Sayang sekali, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Warner percaya bahwa Willis memiliki masalah, tetapi Willis menolak untuk berbicara, jadi Warner hanya dapat meminta Willis untuk menyiksa Willis untuk mendapatkan pengakuan. Saat ini, Emma mungkin tidak menyangka Willis yang menghalangi jalan dan mempermalukannya hari ini akan ditangkap dan diinterogasi sebagai hantu. Saat itu, pintu ruang interogasi dibuka. Warner masuk melalui pintu. "Kamu bilang begitu?" tanya Warner. "Belum." Sang interogator menggelengkan kepalanya. Warner mengerutkan kening pada Willis. Menurut pendapatnya, Willis sepertinya bukan tipe orang dengan mulut yang keras. Orang ini lebih baik dalam menjilat dan karakternya lebih licik. Menurut pemikirannya, Willis harus segera tunduk pada siksaan. Bagaimana ini bisa bertahan lama begitu lama? "Bos, aku benar-benar bukan orang dalam," kata Willis bersemangat ketika melihat Warner datang. "Lalu bagaimana kamu menjelaskan apa yang terjadi hari ini?" tanya Warner. Ini semua kecelakaan," kata Willis. "Bekerja di Departemen Intelijen selama bertahun-tahun, Anda harus tahu bahwa kecelakaan apapun sebenarnya memiliki faktor yang tak terhindarkan yang tersembunyi di dalamnya," kata Warner tanpa ekspresi. Tapi kejadian hari ini memang tidak disengaja. Aku kebetulan lewat sana dan melihat Emma," kata Willis. Bab 2726. "Apakah Anda yakin kebetulan berada di sana dan tidak sengaja?" tanya Warner. "Itu benar-benar kebetulan lewat." Willis mengangguk. Namun, setelah mengangguk, wajah Willis tiba-tiba membeku, dan kemudian, seolah mengingat sesuatu, dia tiba-tiba berkata dengan bersemangat, Aku memikirkan sesuatu, bos." "Apa itu?" tanya Warner kepada jalan. "Sebenarnya, hari ini aku benar-benar tidak lewat begitu saja," kata Willis. "Oh, lalu kenapa kamu lewat?" tanya Warner. "Ini Bowen," kata Willis bersemangat. "Bowen?" Warner mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa dengan Bowen?" Hari ini saya di sini seperti biasa, berkeliaran di sekitar departemen kami." "Ya," Bowen yang menyarankan untuk mengatakan pergi. "Departemen publisitas pergi ke sana." Dia berkata bahwa ada yang baru, kecantikan baru datang, dan kemudian, dalam perjalanan ke departemen publisitas, saya melihat Emma, kata Willis. "Apakah Anda yakin Bowen yang menyarankannya?" "Agen junior Anda, Bowen?" tanya Warner. "Ya, itu dia. Aku belum memikirkannya, karena itu sangat sepele, tapi kamu baru saja mengatakan itu. Setelah kamu mengatakannya, aku mengingatnya. Jika bukan karena Bowen, jika demikian, bagaimana mungkin saya bisa bertemu Emma hari ini?" kata Willis. "Pergi temukan Bowen," kata Warner kepada bawahannya. "Ya." Bawahan itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. "Bos, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku setia pada Vi kita," kata Willis dengan suara menangis. "Aku akan mencari tahu apakah kamu tidak bersalah atau tidak," kata Warner tanpa ekspresi. Saat itu, seorang bawahan masuk ke ruang interogasi. "Direktur, Emma belum datang ke biro. Ketika kami mencoba menghubunginya lagi, kami menemukan bahwa dia kehilangan kontak. Kami melacak kartu ponselnya, dan akhirnya menemukan kartu ponsel itu di tempat sampah di rumahnya, tetapi orang-orang tidak tahu kemana mereka pergi," kata bawahan itu. "Ini pintar. Karena kamu belum menemukannya, maka jangan khawatir." "Apakah orang bernama Bruce telah menemukan informasinya?" tanya Warner. "Saya menemukan, Bruce memiliki satu set informasi lengkap di biro kami, dan informasinya semua kerang," kata bawahan itu. "Shell." Warner mengerutkan kening dan menatap bawahannya. Ketika Direktur Nick masih menjabat,
dia memalsukan banyak identitas palsu di biro. Identitas palsu ini sangat lengkap. Kami menyebutnya kerang. Begitu seseorang perlu menggunakan identitas ini, mereka dapat langsung dipakai. Hanya Bruce itu hanya salah satu dari banyak cangkang, tetapi cangkang itu ditinggalkan begitu saja setelah kematian Direktur Nick, dan aku tidak menyangka seseorang akan mengaktifkan cangkang itu lagi kali ini, kata bawahan itu. Siapa yang mengaktifkannya? Tanya Warner. Itu adalah garis tersembunyi yang disembunyikan oleh Direktur Nick. Orang ini bersembunyi sangat dalam. Hanya Direktur Nick yang mengetahui identitasnya. Sekarang Direktur Nick sudah mati, mungkin perlu waktu untuk menggali garis tersembunyi ini, kata bawahan itu. Pergilah menggali, aku tidak mengizinkan siapapun di biro untuk berkolusi dengan orang-orang, kata Warner tanpa ekspresi. Ya, bawahan itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Begitu bawahan ini pergi, bawahan yang dikirim untuk mencari Bowen kembali. Direktur, kami sudah menghubungi Bowen, dan Bowen sedang dalam perjalanan ke biro sekarang, kata bawahan itu. Tidak memberitahunya apa itu, tanya Warner. Tidak, kami hanya memintanya untuk kembali bekerja lembur atas nama beberapa hal di tempat kerja. Kata bawahan itu. Itu bagus. Warner mengangguk. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setengah jam berlalu dalam sekejap mata. Kenapa belum ada yang datang? Warner bertanya dengan cemberut. Aku akan menghubunginya lagi, kata bawahan itu, mengangkat telepon dan menelepon. Beberapa detik kemudian, bawahan itu berkata dengan wajah jelek, Direktur, saya tidak bisa menghubungi telepon Bowen. Petik 2. Tidak bisa. Warner semakin mengerutkan kening. Aku akan menyuruh seseorang melacak Bowen sekarang, kata bawahan itu, dan segera berbalik dan pergi. Bos, Bowen Ken, pasti ada masalah. Kalau tidak dia tidak akan pernah kehilangan kontak. Saya yakin, kata Willis. Warner tidak berbicara. Pada saat ini, dia telah memperhatikan bahwa ada masalah dengan agen tingkat rendah bernama Bowen, dan jelas bahwa Bowen seharusnya mengetahui tujuan sebenarnya mencarinya, jadi dia kehilangan jejaknya. Pada saat ini, setelah beberapa menit, orang-orang itu kembali ke ruang interogasi. Bos, orang-orang kami memasuki rumah Bowen dan menemukan bahwa rumah Bowen kosong, dan telepon Bowen selalu tidak dijawab. Kami menelusuri sumber sinyal telepon dan menemukan bahwa sinyal tersebut berasal dari Kate Street, tempat sampah. Kami sekarang melacak Bowen melalui kamera pengintai di jalan, kata bawahan itu. Sampah. Biarkan saja orang-orang lari. Warner memarahi. Bawahan di sekitarnya semuanya menundukkan kepala, tidak berani berbicara. Bos, sekarang, bisakah kamu melepaskanku sekarang? Kata Willis dengan lemah, saat ini dia sudah sangat lemah karena kehilangan banyak darah. Warner melirik Willis, dan berkata dengan marah, kamu juga sampah. Jika Bowen memiliki masalah, kamu tidak mengatakannya lebih awal. Kamu harus menunda begitu lama, dan kamu telah menderita begitu banyak tanpa hasil. Turunkan dia dan kirim dia ke rumah sakit. Selain itu, atur beberapa orang untuk memantau sepanjang waktu, dan saya tidak mengizinkan dia melakukan kontak dengan dunia luar. Ya, orang-orang di sekitarnya membungkuk, dan dikatakan. Mendengar perkataan Warner, Willis merasa lega. Meski kebebasan pribadi hilang, setidaknya saya tidak perlu menderita lagi. Bab 2727. Pada saat ini, Stephen dengan cepat menuju kota Winster. Di bawah terang bulan, sesosok menembus langit malam. Didi. Ponsel Stephen berdering. Stephen berhenti dan mengangkat telepon. Tuan Bruce, selamat malam, saya harap itu tidak mempengaruhi istirahat Anda. Suara Warner datang dari ujung telepon. Bukan itu masalahnya, Direktur Warner, telepon aku saat ini, mungkin pasti ada penemuan penting. Jawab Stephen sambil duduk di udara dengan menyilangkan kaki. Memang ada penemuan. Setelah interogasi mendadak terhadap Willis,
saya cukup yakin bahwa Willis bukanlah bidak catur gelap Divi oleh pelaku penyerangan, kata Warner. Oh, lalu bagaimana kamu menjelaskan halangannya terhadap Emma? Tanya Stephen. Seseorang bernama Bowen di sebelahnya sangat mencurigakan. Orang ini telah kehilangan kontak sekarang. Kami memburu Bowen, dan kami juga telah meluncurkan penyelidikan terhadap Bowen, dan menemukan banyak kelainan pada dirinya baru-baru ini. Kami sedang menyelidiki anomali ini sebagai baik, kata Warner. Bowen. Stephen mengerutkan kening. Dia sangat asing dengan nama seperti itu. Jelas, orang ini tidak pernah muncul di dunianya. Ya, agen tingkat rendah. Kami berharap dapat membuka terobosan dari Bowen. Jika memungkinkan, saya harap Anda, dan organisasi di belakang Anda, atau negara, dapat bekerja sama dengan kami untuk memburu dan menyelidiki Bowen, kata Warner. Stephen mengangkat alisnya. Permintaan Warner sangat masuk akal, tetapi begitu dia setuju, itu pasti akan mengungkap identitasnya, dan permintaan Warner harus mencari tahu apa yang ada di belakangnya. Saya akan membiarkan orang menyelidiki Bowen, dan saya akan memberi tahu Anda segera setelah saya memiliki petunjuk, kata Stephen. Tuan Bruce, saya telah menyatakan cukup ketulusan kepada Anda. Misalnya, malam ini, saya masih menelepon Anda saat ini. Ini cukup untuk menjelaskan banyak hal, dan saya juga berharap Anda dapat mengungkapkan ketulusan Anda. Meskipun pejabat kami lainnya negara dan organisasi lain dilarang memasuki Pangkalan Colorado, tetapi mereka tidak dilarang melakukan investigasi. Jika Anda bersedia menyebutkan nama organisasi atau negara Anda di belakang layar, saya pikir kita harus dapat menjalin kerjasama yang lebih mendalam, kata Warner. Ketika waktunya tepat, Anda secara alami akan mengetahui segalanya. Tuan Warner, ketulusan saya sebenarnya sudah cukup. Saya sudah memiliki kepercayaan mutlak pada Anda, dan ini adalah ketulusan saya, kata Stephen. Nah, Tuan Bruce, saya harap lain kali kita berbicara di telepon, kita dapat melakukan pengembangan lebih lanjut, kata Warner. Stephen mengangguk, lalu menutup telepon. Willis bukanlah orang dalam, yang di luar dugaannya, tetapi tidak sia-sia jika dia bisa menggali Bowen. Emma, aku membalas dendam secara tidak langsung untukmu. Willis mungkin sangat menderita, gumam Stephen, lalu terus terbang menuju kota Winster. Stephen melintasi perjalanan sejauh 200 km dalam waktu kurang dari setengah jam. Lagi pula, dia terbang di udara, dan tidak ada gunung, sungai, danau, atau laut yang menghalangi langkahnya. Sudah jam 2.30 pagi ketika Stephen mendarat di sekitar kota Winster. Stephen berdiri di Gunung Yellowstone di sebelah kota Winster dan melihat ke kejauhan. Kota besar Winster terletak di kaki gunung. Dikatakan sebagai sebuah kota, tetapi seluruh wilayah perkotaan sudah dekat dengan wilayah perkotaan utama dari ibu kota Longguo. Karena masih pagi, setengah dari seluruh kota diselimuti kegelapan. Stephen mengetukkan jari kakinya dan terbang menuju kota di bawah gunung. Dalam sekejap mata, Stephen sudah memasuki kota Winster. Kota ini sangat sepi, dan tidak ada orang di jalan, hanya beberapa klub malam yang masih buka saat ini. Stephen masih berpakaian blus putih saat ini, berjalan di jalan tidak menarik banyak perhatian orang lain. Stephen tidak terburu-buru mencari keluarga Bellamy, karena pemahamannya tentang keluarga Bellamy terbatas pada beberapa informasi yang diberikan oleh Sue yang mendapat pukulan dari keluarga Bellamy. Meskipun dia tidak takut dengan keluarga Bellamy, tetapi kali ini dia datang ke Stars and Stripes untuk menyelidiki kasus tersebut, jadi tentu saja semuanya dirahasiakan. Oleh karena itu, Stephen menemukan sebuah hotel di dekatnya, berencana untuk menginap di hotel tersebut selama 1 malam dan kemudian memeriksa beritanya besok. Tepat ketika Stephen memasuki lobi hotel, gambar di monitor LED raksasa di dinding lobi hotel menarik perhatian Stephen. Dalam gambar, Thunderbolt dengan perban melilit kepalanya sedang menyilangkan lengannya, dan sederet kata tertulis di sampingnya. Pertempuran kedua petir kuat misterius akan segera dimulai,
pukul 8 malam ini. Bab 2728. Ternyata ini adalah iklan Reaper Arena malam ini. Stephen melihat Thunderbolt di layar, dan semakin merasa bahwa orang yang disebut Thunderbolt ini adalah orang yang sama dengan Raja Naga Hitam, karena keduanya persis sama dalam hal bentuk tubuh dan penampilan. Tuan, apakah Anda tertarik dengan pertempuran besok? Selama Anda adalah tamu hotel kami, Anda akan memenuhi syarat untuk membeli tiket cincin kematian besok, seorang pelayan datang dan berkata kepada Stephen sambil tersenyum. Aku datang ke sini hanya karena namanya, tapi sepertinya aku belum pernah mendengar tentang orang bernama Baolei ini. Apakah dia pendatang baru? Tanya Stephen. Pantas saja kamu belum pernah mendengarnya. Dia memang pemula. Baru kemarin, Baolei berpartisipasi dalam pertempuran pertamanya di Reaper Arena. Tahukah kamu siapa lawannya? Dia pernah menduduki peringkat 3 besar di Liga UKC Master Van der Vaart. Van der Vaart kalah telak dalam pertempuran Liga UK bulan lalu untuk membenarkan dirinya sendiri. Dia mendaftar untuk cincin kematian. Kita semua berpikir bahwa pertempuran pertama Van der Vaart akan menjadi satu sisi situasi, tetapi tanpa diduga, rookie bernama Thunderbolt ini mengalahkan Van der Vaart dengan 3 gerakan. Belakangan kami mengetahui bahwa Thunderbolt adalah rookie super yang diluncurkan oleh keluarga Bellamy. Malam ini adalah badai petir pukul 8 dalam. Pertempuran kedua, lawannya juga seorang tuan terkenal. Pertempuran ini sangat dinantikan. Jika Anda adalah penggemar Death God Arena, maka Anda tidak boleh melewatkan pertempuran ini, kata pelayan itu sambil tersenyum. Benarkah? Kalau begitu aku harus menonton pertempuran badai petir. Berapa harga tiketnya? Tanya Stephen. Sebelum membeli tiket, Anda harus terlebih dahulu menjadi tamu hotel kami. Hotel kami memiliki tipe kamar yang berbeda, dan tipe kamar yang berbeda dapat membeli tiket yang berbeda, kata pelayan. Aku ingin yang lebih dekat. Semakin dekat semakin baik, kata Stephen. Semakin dekat semakin baik. Yang paling dekat tentu saja adalah tiket emas hitam untuk paket presidential suite kami. Kami hanya memiliki satu tiket Black Gold untuk seluruh hotel. Jika Anda membuka presidential suite kami, Anda dapat membeli tiket emas hitam. Tapi, Pak, kamar presidensial kami tidak murah, dan harga tiket emas hitam bahkan lebih tinggi untuk orang biasa. Sebelum pelayan selesai berbicara, Stephen mengeluarkan kartu bank. Saya tidak ingin mendengar kata-kata menghina Anda, dan kemudian Anda harus menamparkan wajah saya. Itu tidak ada artinya, gesek saja kartu saya sekarang, kata Stephen tanpa ekspresi. Aha, tuan yang baik. Pelayan mengambil kartu bank Stephen dengan senyum rendah hati di wajahnya. Setelah itu, Stephen menggesek kartunya untuk membuka kamar dan membeli tiket, semuanya sekaligus. Melihat tiket hitam yang diserahkan oleh pelayan, Stephen agak terkejut. Sepertinya pelayan tidak mau mengabaikannya. Anehnya, tiket emas hitam ini sangat mahal, satu tiket bernilai $100.000 AS. Dan ini hanyalah tiket pertandingan untuk penantang maut yang telah memenangkan satu pertandingan. Yang disebut Grim Reaper Challenger adalah istilah umum untuk semua orang yang berpartisipasi di Grim Reaper Arena. Menurut apa yang dikatakan pelayan, jika itu adalah pertandingan promosi Reaper, yaitu pertarungan antara dua penantang Reaper yang memenangkan 9 kemenangan, harga tiket emas hitam itu akan melebihi $1 juta. Stephen tinggal di hotel, baginya, jawaban teka-teki itu mungkin akan terjawab pada jam 8 besok malam. Karena jika dia bisa melihat Thunder bergerak di tempat, berdasarkan pemahamannya tentang Raja Naga Hitam, dia secara alami dapat dengan mudah mengetahui apakah pihak lain adalah Raja Naga Hitam. Dalam sekejap mata, itu adalah siang hari keesokan harinya. Stephen tidak membuang waktu dengan tetap di kamar, dia bangun pagi, lalu berjalan-jalan di sekitar jalan. Setelah putaran berjalan ini, Stephen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Winston dan keluarga Bellamy. Sederhananya,
keluarga Bellamy agak mirip dengan keluarga kaya yang tersembunyi di kerajaan naga. Mereka kaya dan berkuasa, tetapi mereka terlepas dari dunia sekuler dan menjalani kehidupan yang sangat bahagia di lingkaran kecil mereka sendiri. Keluarga Bellamy adalah kepercayaan orang-orang di Windsor, dan tidak ada warga kota yang tidak menghormati keluarga Bellamy. Di satu sisi, ini karena kekuatan keluarga Bellamy, dan di sisi lain, juga karena keuntungan yang dibawa keluarga Bellamy ke kota ini. Karena cincin kematian, industri pariwisata di kota Windsor sangat berkembang, keluarga Bellamy telah membawa terlalu banyak peluang kerja ke kota ini, dan hampir mengontrak semua keuntungan dari penduduk di kota ini, yang setara dengan kota itu seperti raja. Namun, Stephen tidak terlalu tertarik dengan keluarga Bellamy, lagi pula targetnya adalah Bogut, Wang Xiaor, dan benda-benda dari planet asing seperti Metaverse. Ini seperti bermain Glory of Kings. Impian Anda adalah bermain secara profesional dan bersaing dengan orang-orang seperti Meng Lei. Secara alami, pemain yang kuat di tingkat kota dan provinsi tidak akan dapat membangkitkan minat Anda. Waktu datang ke malam dalam sekejap mata. Pada pukul 7.30 malam, beberapa mobil diparkir di luar hotel. Menurut staf hotel, ini adalah shuttle bus yang khusus digunakan untuk mengantar orang ke ring kematian untuk menonton pertandingan. Stephen, sebagai pemilik tiket emas hitam, shuttle busnya berbeda dari yang lain, itu adalah Rolls-Royce Phantom berwarna hitam. Hotel juga secara khusus menugaskan Stephen sebagai komentator. Komentator tersebut bernama Zudi, seorang lokal, yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan keraguan Stephen. Bab 2729. Rolls-Royce mengantar Stephen ke area pusat kota Windsor. Segera, mobil itu tiba di depan sebuah gedung. Ini adalah bangunan kecil, hanya sekitar belasan lantai, tetapi bangunan tersebut menempati area yang luas, dan luas satu bangunan beberapa kali lipat dari bangunan lainnya. Setelah mobil baik-baik saja, Zudi keluar dari mobil terlebih dahulu, lalu dengan antusias membuka pintu di sisi Stephen. Stephen keluar dari mobil, berterima kasih kepada Zudi, lalu melihat ke depan. Bangunan di depannya disebut Gedung Bellamy, dan di sebelah tiga karakter Bellamy, ada gambar seorang pria berhidung bengkok sedang merokok cerutu. Tuan Bruce, ini adalah lambang keluarga dari keluarga Bellamy. Zudi menunjuk ke pria berhidung bengkok yang sedang merokok cerutu. Siapa orang ini? Stephen bertanya. Ini adalah patriark pertama dari keluarga Bellamy, Donso Bellamy, yang sendirian membangun kejayaan keluarga Bellamy. Setelah kematiannya, patriark kedua dari keluarga Bellamy, yaitu putranya, Ramos Bellamy, menjadikan tang foto Su merokok cerutu menjadi lambang keluarga mereka. Dalam keluarga Bellamy, hubungan antar klan selalu didahulukan oleh mereka. Mereka tidak ada bandingannya. Mereka sangat menghargai warisan mereka. Siapapun yang disebut Bellamy oleh mereka dianggap sebagai keluarga oleh mereka, dan mereka akan melakukan segalanya untuk melindungi satu sama lain. Jadi jika mereka bisa diberi nama Bellamy, itu tidak hanya berarti itu mewakili kehormatan yang sangat tinggi, dan itu juga berarti kita bisa berjalan menyamping di dunia gelap bintang kita dan garis-garis. Kata Zudi sambil menunjukkan kecemburuan, untuk orang biasa seperti dia, nama keluarga seperti Bellamy mungkin mereka sulit dipahami seumur hidup. Stephen tidak mengatakan apa-apa, dan berjalan maju. Melihat Stephen berjalan maju, Zudi mempercepat langkahnya untuk mengimbangi Stephen. Tuan Bruce, Anda adalah tiket emas hitam, Anda dapat melewati lorong ini. Setelah Zudi membawa Stephen ke lantai pertama, dia menunjuk ke lorong berkarpet merah di sebelahnya. Saat ini banyak orang yang mengantri di lantai 1, namun tidak ada seorang pun di lorong yang dilapisi karpet merah. Stephen mengangguk, dan berjalan menuju lorong yang ditutupi karpet merah. Ada beberapa orang yang menjaga lorong yang ditutupi karpet merah. Orang-orang ini mengenakan jas hitam dan topi tinggi. Menurut Zudi, itu adalah pakaian klasik anggota keluarga Bellamy. Stephen dan residen datang satu sama lain,
Tiket Stephen ada di tangan Zudi, jadi Zudi menyerahkan tiket itu ke pihak lain. Setelah memeriksa bahwa tidak ada masalah dengan tiketnya, Stephen dilepaskan. Setelah berjalan beberapa saat, sebuah lift muncul di depannya. Stephen naik lift bersama penduduk ke lantai 8, karena lantai paling atas ada di lantai 8. Ini membuat Stephen sedikit terkejut, karena bangunan itu seharusnya memiliki lebih dari 10 lantai jika dilihat dari luar. Baru setelah Stephen datang ke lantai 8, dia menyadari bahwa memang hanya ada lantai 8 di gedung ini, tetapi ketinggian lantai 8 sangat tinggi. Ketinggian seluruh lantai 8 sekitar 10 meter, yang membuat ruang di lantai 8 sangat luas. Tata letak keseluruhan lantai 8 mirip dengan ring tinju biasa, tinggi di kedua sisi, lalu berangsur-angsur turun ke tengah, dan ring kematian terletak di tengah. Sebelum memasuki ring tinju, Stephen juga digeledah, dan ponselnya serta barang-barang lainnya disimpan di lemari penyimpanan khusus. Tidak ada peralatan komunikasi yang diperbolehkan di tempat kejadian, foto atau video juga tidak diperbolehkan. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh keluarga Bellamy, jelas Judy kepada Stephen. Stephen mengangguk, dan tidak banyak bicara. Dia telah menanyakannya ketika dia datang ke sini sebelumnya, dan dia sudah tahu beberapa aturan tempat kejadian. Setelah itu, Judy membawa Stephen ke tengah ring tinju, dan akhirnya sampai pada posisi yang paling dekat dengan ring pertandingan. Tuan Bruce, ini tempat Anda. Anda bisa menyaksikan pertempuran di sini. Selain itu, jika Anda ingin bertaruh, Anda dapat memanggil staf di tempat kejadian, kata Judy kepada Stephen. Apakah kamu tidak akan tinggal dan menonton? Stephen bertanya. Apa status saya? Bagaimana saya bisa duduk di sini? Saya akan pergi dan berdiri di dekat pintu. Jika ada yang harus Anda lakukan, saya akan datang secepatnya. Jangan khawatir, kata Judy sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Stephen mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Bab 2730. Judy berbalik dan berjalan ke kejauhan, sementara Stephen duduk di kursinya. Begitu dia duduk, seorang pria berusia 20-an di sebelahnya menyentuh bahu Stephen dengan tangannya. Hei, pergi dan duduk di sana. Pria itu menunjuk ke sebuah kursi beberapa meter jauhnya dan berkata, duduk di sana. Kenapa? Stephen bertanya dengan curiga. Aku ingin posisi ini, aku akan mengubahnya denganmu. Pria itu berkata dengan enteng. Mau pindah tempat duduk? Stephen sendiri tidak menolak untuk berpindah tempat duduk, lagi pula ini hanya masalah sedikit usaha, jika Anda lebih sopan, Anda tetap bisa mengubahnya sama seperti orang. Dalam hal ini, Stephen secara alami tidak akan terbiasa dengan pihak lain. Tiket saya memungkinkan saya duduk di sini, bukan di sana, kata Stephen sambil mengangkat bahu. Pria itu mengerutkan kening dan berkata, ini hanya perubahan posisi, jangan membuat dirimu tidak nyaman. Petik 2. Oh, mungkinkah aku tidak mengubahnya untukmu, dan kamu berencana membuatku tidak nyaman? Tanya Stephen bercanda. Aku dari keluarga Beach. Pria itu sedikit membuka roknya, memperlihatkan lencana mawar di dalamnya. Keluarga pantai. Stephen memandang pria itu dengan heran dan bertanya, kamu sebenarnya dari keluarga Beach? Petik 2. Ya, jadi, jika kamu tidak ingin membuat dirimu tidak nyaman, duduk saja di sana. Pria itu berkata dengan tatapan kosong. Maaf, saya hanya mendengar tentang keluarga Bellamy, bukan keluarga Beach. Stephen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Apakah kamu bercanda? Wajah pria itu tiba-tiba menjadi gelap. Ada apa denganmu? Gigit aku. Stephen berkata dengan nada menghina. Bagus sekali. Aku tidak menyangka ada orang yang berani menggoda anggota keluarga Beach kita. Kamu akan membayar harganya. Kata pria itu dengan wajah gelap. Bodoh. Stephen memutar matanya. Dia belum pernah mendengar tentang keluarga Beach ini, dan dia tidak berpikir itu adalah keberadaan yang kuat, jadi dia sama sekali tidak peduli dengan ancaman pihak lain. Saat itu,
seseorang berjalan mendekat. Brown, bisakah kamu membantuku mengganti tempat dudukku? Suara seorang wanita terdengar. Stephen mengikuti prestise dan menemukan bahwa ternyata dia adalah gadis yang sangat cantik. Gadis itu tampak berusia 17 atau 18 tahun, muda dan penuh semangat. Tubuh bagian atasnya mengenakan penutup dada, dan tubuh bagian bawahnya adalah sepasang celana olahraga dan sepatu kets, yang membuat orang merasa sangat bersahaja dan kasual, dan fitur wajahnya sangat cantik, meski secantik Scarlett. Tidak buruk sama sekali, hal yang paling langka adalah orang ini masih muda, dan suasana awet muda seperti itu sangat disukai. Tunggu sebentar, Anna. Setelah pria itu mengatakan ini kepada pihak lain, dia menoleh untuk melihat Stephen dan berkata, "Sudah kubilang, jika kamu membuatku kehilangan muka di depan Anna, aku pasti tidak akan membiarkan Anda pergi milikmu. Sekarang Anda masih memiliki kesempatan untuk menebus kesalahan. Segera pergi ke kursi di sana, saya dapat memberi Anda $100.000 lagi. Jika tidak, Anda akan menanggung risiko Anda sendiri." Gadis itu, Stephen segera mengerti ini. Dia melirik ke pikiran pria itu, lalu menunjuk ke Anna dan berkata, "Kamu ingin menidurinya?" Wajah pria itu berubah, dan dia berkata dengan penuh semangat, "Apa yang kamu bicarakan, tutup mulut." Petik 2. Kamu menyukai anak ini apa? Stephen bertanya pada Anna, menunjuk ke pria di sampingnya. Anna memandang Stephen dengan curiga dan berkata, "Brown dan aku hanyalah teman biasa, siapa kamu? Apakah mereka hanya teman biasa? Apakah Anda tertarik menonton duel seru dengan pria dewasa, stabil, dan sukses seperti saya?" Stephen bertanya sambil tersenyum. Sepertinya ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang berbicara dengannya seperti ini, dan Anna tersenyum. "Siapa bilang dia dewasa, stabil dan sukses? Paman, kamu tidak rendah hati sama sekali, haha," kata Anna sambil tersenyum. "Paman, aku terlihat sangat tua," Stephen berkata dengan wajah sedih. "Tentu saja, kamu sepertinya seumuran ayahku, Huff, kamu masih ingin membohongi gadis kecil seperti kita di usia ini," kata Anna setengah tersenyum. "Hei, kalian gadis-gadis muda tidak tahu bahwa paman seperti kita itu baik. Paman akan mencintai orang lain dan tidak melekat. Kuncinya adalah hidup dengan baik. Menemukan paman lebih baik daripada menemukan sekelompok anak laki-laki bodoh," kata Stephen dengan emosi. "Bah, paman, kamu sangat jahat, aku gadis yang bodoh, dan aku tidak tahu apa itu hidup yang baik," kata Anna dengan marah. "Kamu bajingan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, apakah kamu ingin mengubahnya?" Bocah. Laki-laki Brown melihat dewinya menggoda orang lain, amarahnya bangkit dari hatinya, dan dia meraih keras Stephen berkata dengan marah, "Anna, kamu melihatnya, temanmu yang melakukannya lebih dulu." Stephen merentangkan tangannya dan berkata, "Brown, jangan seperti ini, aku bisa duduk di sana," kata Anna cepat. "Sudah kubilang, aku dari keluarga Beach, dan keluarga Beach kita adalah salah satu yang terbaik di seluruh pantai timur." Sebelum Brown selesai berbicara, dia mendapati dirinya terbang, dan tidak bisa membantu tetapi berteriak jeritan. Saat berikutnya, dengan kicauan, Brown jatuh ke tanah. Stephen tersenyum dan membungkuk untuk menyapu kursi Brown, dan berkata kepada Anna, "Sungguh kebetulan, ada kursi kosong di sini, Nona Anna. Bolehkah saya mendapat kehormatan untuk mengundang Anda menonton pertempuran yang luar biasa bersama? Biarkan aku pergi menemui temanku dulu," kata Anna, berlari ke Brown yang terlempar beberapa meter, dan membantu Brown berdiri. "Kau baik-baik saja?" tanya Anna. Bajingan ini, aku pasti akan membuatnya membayar harganya." Brown kehilangan muka di depan Anna, meninggalkan kalimat seperti itu dengan marah, lalu berjalan keluar lapangan. "Benar-benar kekanak-kanakan." Anna menggelengkan kepalanya, lalu berjalan kembali ke sisi Stephen. "Kau keberatan jika aku duduk di sini?" tanya Anna. "Tentu saja," kata Stephen sambil tersenyum. "Terima kasih."
Anna berterima kasih, lalu duduk di sebelah Stefan. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.